Ini adalah pertolongan kami di hari kedua, yaitu di hulu Sungai Kanyau. Kami mengarungi sungai yang deras dan juga sangat berbahaya di pedalaman hutan Kalimantan. Di hari kedua ini, kami mudik lebih jauh lagi ke hulu sungai, menghadapi berbagai riam yang lebih ekstrim semakin ke hulu. Sungai ini sangat menantang adrenalin ketika kita mengunjunginya. Semakin ke hulu, sungai ini semakin deras dan juga menyempit. Kami beberapa kali juga menarik perahu di atas bebatuan dan hampir karam ketika berlabuh di salah satu riam. Camp camping kami pada hari kedua ini yaitu namanya adalah camp camping Bunau. Disinilah kami akan bermalam. Pada pagi hari kegiatan kami yaitu mengangkat pukat atau jaring yang sudah kami pasang kemarin sore, mendapatkan ikan pengadak, ikan semah atau ikan maser, dan juga mendapatkan ikan bagarius atau yang bisa disebut dengan ikan lakut, dan langsung kami masak. Ikan ini rasanya sangat enak dan dagingnya berwarna kuning. Pada malam hari kegiatan kami adalah berburu ke dalam hutan. Kami bertemu dengan sejenis musang tanah, menangkap ular piton yang sangat ganas. Kemudian kami bertemu lagi dengan ular piton yang ukurannya lebih besar, yaitu sekitar sebesar paha orang dewasa. Kami pun menangkap ular piton tersebut yang sangat ganas dan langsung menyerang. Dan pada malam itu kami bertemu dengan rusa. Oke, itu ada rusa teman. Oke. Dia nak lari, wai. Kenyalang bu toh. Oh, kenyalang. Ya. Selamat datang kembali di channel Kenyarang 96. Ini adalah sambungan dari video kami yang sebelumnya. Pada hari kedua ini, kami mudik lebih jauh lagi ke hulu Sungai Kanyau, di mana semakin ke hulu sungai ini semakin dangkal dan juga memiliki arus yang sangat deras. Dan ini adalah sekilas dokumentasi kami pada hari pertama. Bagi yang belum nonton video di hari pertama, silahkan cek di YouTube kami Kenyarang 96. Pada hari pertama, kami mudik mengarungi berbagai riam yang ada di bagian hilir. Kami hampir karam di salah satu riam yang ada di bagian hilir Sungai Kanyau ini. Dan pada hari kedua, kami melewati riam yang bernama Riam Karup. Malam hari, kami melakukan kegiatan yaitu menyelam ikan. Sebelum makan siang, kami melewati Wong Karup. Wong Karup atau Riam Karup merupakan salah satu lokasi yang terkenal di hulu Sungai Kanyau. Seperti yang sering saya jelaskan, di sini kita harus menarik perahu di atas bebatuan untuk melewati lokasi Wong Karup ini. Jika lelah, jangan ditanyakan lagi, pasti melelahkan melewati Wong Karup ini. Namun, lelah bukan berarti menyerah, tetapi harus kita hadapi. Oke, setelah perjalanan ekstrim tadi, kami sampai di salah satu lokasi dan akan memasak ikan, yaitu ikan semah. Ini dia yang akan kita masak. Ikan semah hasil semalam. Nah, ini dia, ini empurau kawan-kawan. Lihat, empurau tuh nih, lihat mulutnya. Dan ini adalah semah. Nah, lihat perbandingannya lain. Oke. Nah, itu Dah. Ya. Ikut tu baik bang. Setelah melewati Riam Karup, kami pun memutuskan untuk makan siang dengan menu yaitu ikan semah. Bacaan. Makan purek lo Ini rob ke makan. Kok ini good. Macam mana? Oh,
Air tapi ya tahu. Yang nurun lah. Saya nurun kemungkinan air nih. Nah, ini ikan. Itu doang. Seperti inilah daging ikan semah. Sambil istirahat kita memasak kopi. Ini sekitaran jam 10 pagi kawan-kawan. Dan juga memasak ikan semah di hulu Sungai Kanyau. Rasa lelah sedikit terlupakan dengan menikmati kopi di pinggiran sungai dengan suasana hulu sungai yang sangat sejuk. Saya berharap hutan ini akan terus bertahan sampai generasi berikutnya setelah kami tiada nanti. Melindungi hutan ini dan jangan membiarkan berbagai perusahaan yang ingin masuk dan merusak segalanya yang ada dalam hutan ini. Hitam tanpa gula di hulu sungai. Tetap. Ya, kita tulang lagi raw. Jadi. Oke, wah dah. Masih ada, wah. Oke. Ini masakan kita, yaitu masak kukus saja. Chipnya Bang Jack. Ini chipnya Bang Jack. Baik. Dari Nangakarup di hulu Sungai Kanyau. Sebelum Masak ikan semah dulu ngirup. Langsung dimasukkan dalam kuali, dicampur dengan serai, dikasih garam, sudah itu saja. Tidak ada pakai air. Wah, kenyang masak apa? Ya, sip. Masih kat wah. Biasanya jangan kurang. Jangan kurang. Dengan garam. Oke, sip. Memperkuruskan. Ini dia masakan kita. Nah, ikan semah. Sedap. Oke. Oke. Senat kita. Sekian hari ini. Nak bro Aldo. Oh, riang dah tidak kuat. Amat oh. Kalau mengenai dek, aku tak tahu. Ekor boleh kalau sarang mat, tomat mat. Udah boleh jasa aku. Dan saya tak mau yang muda ya. Ratu rupa boleh jasa. Pura-pura kita pukat dah, boleh aku minta aja semua. Gua teriak dek ngau yang muda wan, ni teriak dek ngau muda kian, mesti bagian Kilai. So kan puas tak puluh, kilai. Sambil menunggu lauk ikan semah masak, kami pun mandi dan juga menjemur pakaian yang basah. Pada hari kedua ini, air Sungai Kanyau ini tak juga kunjung jernih. Padahal di hilir lokasi camp pertama kami tidak adanya hujan. Mungkin terjadi hujan di hulu sungai. Itu penyebabnya air sungai ini menjadi keruh. Oke, ini dia. Oke, sebelum berangkat lagi ke hulu memasang pukat, kita makan dulu bersama Uju Hasan. Ini dia. Amage kuah tak? Oke. Oke kawan-kawan, kita makan dulu sebelum berangkat.
Dan sembah. Agam dulu betul. Mana belakang dah? Hewa. Dan aku enggak. Dan sembah kawan-kawan. Ngon biết mau trời vậy này. Không. Oke teman-teman, selesai makan, kita lanjut lagi masang pukat. Itu dia pukat yang kita pasang pada hari kedua ini. Oke, kita akan mudik. Dan kondisi air sungai Kanyau di hulu ini sangat keruh. Oke, kita mulai masang pukat kawan-kawan. Dan ini adalah pukat pertama yang kita pasang. Sambil mudik, sambil memasang pukat. Pada hari kedua, perjalanan semakin ekstrim, di mana kami sambil memasang pukat dan juga melewati berbagai riam yang ada di hulu Sungai Kanyau. Semakin ke hulu, debit air semakin berkurang dan menyebabkan arus sungai menjadi dangkal. Terkadang kami harus mendorong perahu di arus sungai yang dangkal dan juga deras seperti ini. Tentu saja sangat melelahkan sekali. Inilah risiko yang harus kita hadapi ketika ingin ke hulu sungai. Kami terus memasang pukat yang kedua. Sebenarnya, kondisi air sungai Kanyau ini kurang cocok untuk menahan pukat karena airnya sangat keruh pekat. Ini diakibatkan oleh hujan yang di hulu sungai. Ketika sedang mudik ke hulu sungai, perahu kami hampir melintang di salah satu riam yang berada di hulu Sungai Kanyau ini. Di lokasi yang sama sekali tidak bisa menggunakan perahu, kami juga turun untuk menarik perahu di atas bebatuan seperti di Wongkaruk, namun tidak membongkar muat barang. Terkadang perahu akan menyangkut di atas bebatuan. Hal ini sangat berat.
Oke kawan, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam, kami sampai di salah satu lokasi yang disebut dengan Kerangan Bunau. Oh, ini lokasinya. Ini dia lokasi Kerangan Bunau kawan-kawan. Sangat luas sekali kerangan ini. Oh. Sampai di lokasi Kerangan Bunau, kami pun langsung mendirikan tenda, yaitu tenda legenda yang terbuat dari terpal. Tenda inilah yang menemani kami sampai 5 malam ke depan. Tenda legend inilah yang menemani kami dari dahulu. Teman saya, Jepri, pernah bilang tidur di tenda ini seperti tidur di hotel bintang 5. Dan juga batu sebagai pemijat punggung ketika berbaring di atas bebatuan di karangan seperti ini. Itulah risiko ketika kita ingin pergi ke dalam hutan. Tidak semua yang dilihat dalam video ini menyenangkan. Lebih banyak susahnya daripada senangnya ketika kita berada di dalam hutan. Banyak teman-teman yang ingin mengikuti petualangan kami ini. Tidak semudah itu, teman. Perlu mental dan juga fisik yang sangat kuat untuk mudik ke hulu sungai dan menghadapi berbagai kondisi yang ada di dalam hutan. Perjalanan kita hari sangat jauh sekali kawan. Ini lokasi tenda kami di Kerangan Bunau di hari kedua. Nah, ini dia. Oke, cukup untuk 4 orang. Masih bersama dengan berwawasan. Kah untuk? Nah, itu. Di Kerangan Bunau ini, kami mulai memasak dan juga menjemur pakaian yang basah. Dan nanti malam, kami akan melakukan kegiatan yaitu mencari kodok ataupun pamak di salah satu sungai yang berada di hilir camp kami ini. Ini lokasi camp kami kawan-kawan. Jadi nanti malam saya, Aldo dan juga Hasan akan memasuki Sungai Bunau ini untuk mencari pelanduk ataupun pamak ya. Nah, ini dia Sungai Bunau. Tepat di depan camp kita. Tujuh, betul lah. Kita jauh-jauh dulu deh. Mending antur riba, entah kuat nih. Antur. Oke kawan-kawan, tidak terasa ini sekitaran jam 5 sore. Kita sudah berada di Kerangan Bunau dan kita akan mencari pamak ataupun kodok ke dalam sungai ini nanti. Oke teman-teman, ini Aldo, saya dan juga Hasan akan pergi mencari pamak. Oke, karena tidak bisa menyelam ikan, kondisi air sungai Kanyau ini keruh.
sangat keruh. Oke, kita sudah sampai di muara sungai ini. Oh, kita ada lihat kodok atau pamak, kawan-kawan. Oh, ini dia. Ditangkap ju. Wah, itu dia. Oke. Oke. Ada kodok atau pamak 2 ekor. Oh, itu satu. Itu satu, kawan. Oh, itu dia. 2 ekor berhadapan. Nah, kodok atau pamak. Itu satu. Nah. Tangkap ju. Wih, koknya. Iya. Sayang. Oke, kita menemukan bekas macan, kawan-kawan. Ini dia bekas macan. Lihat ini, tidak tahu nampak. Ah, itu dia juga bekas macan tutul. Oke, kawan-kawan. Kita menemukan pamak empasan. Itu dia, sangat besar sekali. Ini dia pamak empasan. Itu satu. Oke. Nah, ada kabar pamak. Angkat deh. Oke. Nice, kodok. Wih. Setor apaan? Sempau pamak besar. Oke, nanti aku kok menjauh dalamnya. Tebak deh. Oh, semua tak. Pamak tak kamera. Tebak. Ini hasil kita tadi, kawan-kawan. Pamak. Tebak weh. Nah, ini dia, lumayan lah. Oke lah. Sekitar jam 9 malam, kami bertiga sampai kembali ke camp dan mengganti pakaian yang basah, bersiap-siap untuk tidur. Dan akan melanjutkan perjalanan di esok pagi, yaitu mengecek pukat yang sudah kita pasang kemarin sore. Oke, kawan-kawan, kita sudah tiba di camp. Mulai dekat dia, dari dekat di tau, biar dekat dia, dah. Tip mau mesai aku mesai waktu nanti mesai dia nanti lihat keribang. Kamu miat harinya kau lihat, lapan sidaknya kau tigangnya terusak bisa balot mesai nanti lihat lapan. Tumbuh berat. Amat, kamu miat. Anak ke pamak, kamat, yang kira pamak. Pamak, kamu miat sisi celum kamat ya. Dia agak beragu. Dan kita bersiap-siap untuk tidur. Ayo, pamak bertemu kami dua sama boy pamak. Pasti ini. 2 hari itu, kita lebih sama sungai beda 2.
Mana? Oke teman-teman, ini sekitaran jam 6 pas kami mulai berangkat mengecek pukat ya, mengecek pukat ke hilir yang sudah kami pasang kemarin sore. Oke. Kita mulai berangkat untuk mengecek pukat. Sekitar jam 6 pagi, kami pun mulai mengecek pukat. Kami melewati berbagai jeram untuk mengecek pukat ini. Bisa dibayangkan bagaimana lelahnya, dan akan mudik kembali ke hulu menuju lokasi camp kembali. Saat pagi, udara dalam hutan terasa sangat dingin. Oke, kita mulai mengangkat pukat. Ini pukatnya. Itu ada om kita di sana. Lama bibik nak bas, pemau pukat nak boleh ya. Oh, Perwasan sedang mengangkat pukat. Kosong kawan-kawan, lanjut lagi. Masih mengangkat pukat kawan-kawan. Bro Asan. Oh,
itu dia bro Asan ini. Mau dipakai lagi. Saya wae, ada wae. 15 orang meninggal. Kosong guys. Selesai wae. Ngak. Oh. Wae buat. Pukat nak boleh ya. Pesinta ubal buriat mampu kat dan nak boleh aku tahu. Wae. Oke, lanjut mau cek pukat kawan-kawan kami. Ada kakak ngebuat. Ada bunyi itu ada. Oke, kita lanjut lagi dulu. Oke, ini dia. Oke, dapat pancing kita kawan-kawan tadi. Oke, itu dia. Nah, ini dia kawan-kawan. Oke, angkat yuk. Yo. Lakut. Nah, wih. Angkat yuk. Oh, ikan bagaris. Wih. Pak, dia apa, Jo? Ada Pak, penimba. Oke. Kita sedang mengangkat pukat. Oh. Saya, dapat 1 ekor. Apa itu? Kepala besar. Ini dia ikan hampala. Wih, besar ini kawan. Ada 3 kilo. Oh, ini dia. Sudah 3 kilo. Dapat lagi terhadap kawan-kawan. Bung. Dengan agang 1. Dengan ikan lakut 1. Sekusik ada tengadak kawan, tengadak lagi ya. Dapat lagi tengadak. Untuk sementara ini dulu hasil kita kawan-kawan. Nah, tidak mendapatkan 1 ekor pun ikan semah. Kita masih lanjut lagi. Baik. Oh, itu dia kawan kita ya, Asan. Ya agak keriang, ya agak burak. Baik, ya agak sigat, ya agak kanyai. Baik, naik mantah guys. Tuh, sah tiko. Aw, mutah, woi nak tengah kawan ku tah. Oke, ini dia ada ikan semah dapat. Oke, itu dia.
Baru 1 ekor kita dapat ikan semah kawan-kawan. Sekitaran 3 kilo. Ini sekitaran 3 kiloan. Itu dia ikan semah. Boleh ya? Bawa kawan. Oke. Thì không thể chặt ngay ở quá. Oke, ini hasil kita pagi ini tadi kawan-kawan. Tidak terlalu banyak dapat ikan. Nah, ikan tengadak, ada ikan bagarius. Ini kok boleh udah. Nah. Ada ikan hampala. Oke, ini hasilnya tadi. Tidak terlalu banyak kawan-kawan. Nah. Ada ikan bagarius. Ini dia ikan bagarius. Ikan semah. Ini sajalah penghasilan kita pagi ini kawan-kawan. Ada semah sekitaran 2 kilo. Nah, ini dia tengadak. Ada ikan bagarius juga. Ini dia. Ikan bagarius. Nah. Ini menu masakan kita pagi ini. Pamak yang kita tangkap semalam atau kodok. Enggak, langsung. Alah katanya, apa? Sep Yuna. Setelah mengecek buka tadi kawan-kawan, kita sampai di lokasi camp camping kami dan akan memasak untuk makan pagi, yaitu menu masakan kita adalah kodok atau pamak yang dimasak dengan buah terong asam kawan-kawan. Oke. Ini keadaan camping kita di hulu Sungai Kanyau. Camp Penyamun namanya. Ini menu masakan kita. Buah terong asam dengan pamak kawan-kawan. Masukkan terong asam. Nah, ini dia kawan-kawan.
Setelah telur asam ini masak, baru kita masukkan pamak ini kawan-kawan. Ini dia. Oke. Sudah mengkurak dia. Sekali ini dia enggak dilek. Belah sana mak. Oke, masukkan pamak. Ini 5 yang mahal, 3.000 nah. Oh, Mercury bukan punya Mar, 4.007 ah. Mar yang mahal Mercury. Hanya 5. Apa? Kayak aku Oke, ini dia. Nah, anh chung. Oke, setelah makan siang baru kita berangkat lagi, yaitu ke hulu ini kawan-kawan, ke hulu Bunau ini, lebih ke hulu lagi. Oke, setelah lauk kita masak, baru kita akan makan dan berangkat. Oke, ini dia. Nah, Pak Mak, siapa yang pernah makan Pak Mak ini kawan-kawan? Sangat enak ini. Lihat, berlemak dia. Nah, ini Pak Mak kawan-kawan. Sop Pak Mak. Nah, Pak Mak, mantap ini ya. Sedap kawan-kawan. Oke teman-teman, kita makan dulu, makan pagi. Itu dia, ini lauk kita kemarin. Kayak gitu. Makan. Nah, itu ada Pak Mak. Tapi kok Pak Mak udah 2 lek. 3 hari ilek. Mayo Pak Mak bertemu kami 2. Nah, pelaksanaan. Lebih hingga itu ya. Sama batu banyak orang udah nangkap dari kumasang. Kulai punya lu tangkap itu. Oke. Nah. Toknya main supaya kuat. Ikan tau. Oke, lemak prima aja. Kakak kita bumal. Nah. Oke, makan. Iya. Makan. Ya lo Iya, ini nyelap. Ini keluar belah keban. Pak Mak. Bosan. Saudara asal.
Tepat jam 9 pagi kami pun makan dan akan melanjutkan lagi perjalanan lebih jauh ke hulu Sungai Kanyau ini, di mana perjalanan yang ditempuh yaitu kurang lebih 4 jam. Lokasi yang kami tuju adalah Kem Apan Ngingit, di mana Kem Apan Ngingit ini merupakan lokasi saya dan Usup dahulu bertemu dengan rusa jantan yang sangat besar. Disinilah kami akan bermalam pada hari ketiga. Makan di tengah hutan seperti ini dengan suasana hutan yang sangat sejuk, hal seperti inilah yang paling dirindukan ketika kita berada di dalam hutan. Ada semut geranjang kawan-kawan yang sedang berusaha menyelamatkan kawannya yang sudah meninggal. Dibunuh meninggal. Lihat mereka berusaha mengambil temannya yang sudah meninggal itu. Nah, kasihan beberapa tahun yang lalu. Nekat memang ya. Dia membawa teman yang sudah meninggal itu kawan. Luar biasa perjuangan semut ini. Nah. Baik ya kawan. Biarpun kawan yang sudah meninggal dibawanya kawan-kawan. Perawatan. Nah. Berusaha Maya. Nyadek sekong. Oke teman-teman, setelah makan tadi kita lanjut lagi ke hulu sungai dengan lokasi yang kita tuju yaitu Apan Ngingit. Lokasi kedua, sekitaran 2 jam lebih dari lokasi ini. Sebelum berangkat kita akan membongkar tenda dulu teman-teman. Oke, barang-barang sudah disimpan dalam perahu. Kami bersiap-siap untuk berangkat ke hulu, menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam menuju lokasi yang disebut dengan Apan Ngingit. Apan Ngingit adalah lokasi di mana dahulu kita pernah melihat rusa atau bertemu dengan rusa yang sangat besar bersama dengan Usup waktu itu kawan-kawan. Kami mulai berangkat lagi kawan-kawan. Jarak antara Kem Bunau dengan Kem Apan Ngingit tidak terlalu jauh, yaitu sekitaran 4 jam. Namun, perjalanan menuju jarak antara kedua kem ini sangatlah ekstrim. Kami melewati riam dan juga menarik perahu di lokasi yang dangkal. Melewati riam dan menempuh perjalanan, akhirnya kami sampai di Kem Apan Ngingit. Oke, saya dan Ayuk akan mengecek sepan yang di belakang tenda kita. Itu tenda kita nanti. Sementara Aldo dan Pamak Empasan akan membuat tenda. Oke, lanjut kita ke sana mengecek sepan. Sepan tersebut adalah tempat lokasi saya dan Usup dahulu melihat rusa besar. Itu mereka berdua sudah membuat tenda. Kami berdua akan melihat sepan.
depannya kosong kawan-kawan. Jadi kita kembali ke camp, kembali ke lokasi kita camp malam ini, yaitu camp Peningit tadi. Oke, kami berdua sudah tiba kembali di camp yang dibuat oleh Aldo dan Hasan. Dan ini pemandangan di lokasi camp camping di Peningit. Jadi pada sore ini kita akan memasak, yaitu menggoreng ikan bagarius atau ikan lakut kami sebut di sini ya. Oke, ini dah yang akan kita goreng nanti, ikan bagarius. Nah, Amet, ini aja kau ya? Ya toh? Oh, ya dah. Oke, ini akan kita panggang nanti. Ikan bawak atau ikan kujam. Oh, ini dia. Ikan kujam kawan-kawan. Oh, akan kita panggang. Ini sangat berlemak ikannya. Sekitaran 1 kilo ini. Berapa Vietnam? Goreng. Ah, goreng. Nah. Kalau aja. Ikan bagarius ini akan kita masak. Mana mak cek ikan nuai? Oh, Nah, kawan-kawan, seperti inilah daging ikan bagarius. Dagingnya kuning pekat. Nah. Seperti buah pisang. Nah, dagingnya kuning. dengan hira bersama dengan asam black. Ini dia ikan yang akan kita panggang. Jom. Jangan melek ini dulu. Oke, ini yang akan kita panggang, ikan kujam yang sangat gemuk dan besar. Oke, kita kembali ke camp di atas. Dah, laju. Oke, yuk. Oke, ini yang saya masak. Ikan lakut goreng atau
ikan bagarius. Nah, enak sekali. Beginilah keadaan kita di camp camping. Ada Bro Asan di sana yang sangat sigat. Ya agak kering. Ya agak keriang, ya agak sigat, ya agak tumbuh lusuang. Nyak kapan ko nyak. Nih. Ada mantah. Ya keriang sigat tumbuh lusuang. Enggak. Dah Ju, masukkan minyak goreng Ju. Nah, salah. Ya, bây dạo lu sungai na san. Kumai dak nyamai kita buat video tu nah, ndak dah. Tenor diau. Pantangnya muak, pantang kerengit noai. Ui. Au. Kak karam. Ui. Dah juga đâu. Daunnya. Oke, kita masukkan dia. Nggak kalah bohong ya. Đã rồi. Dạ đấy. Ngày em chinh nhau. Berkat ni orang. Berkat. Nama Dia jangan lihat ni kayak bakar. Tengah ya, sudah. Oh. Tan untuk ya. Udah tan untuk. Hay mà sao cũng bữa đại. Coba ada banyak tau. Nih, coba ada. Ya, kita mulai. Cepat kita san. Macam YouTube punya senam. Dulu ni pun cak lemai dah bapak pun kita kuat. Kai. Hari kita hari malam ni. Malam pergi dah kita angkat. ini dia ikan kujam panggang. Netes lemaknya kawan-kawan. Sedap ini. Masa dah? Kelih weh, dah. Nyam dawat dah ya.
Ya udah. Ini dia ikan bagarius goreng. Mantap, kawan-kawan. Nggak ada. Makan kan kawan. Nah, Nggak ada. Nggak ada. tok sek tu. Makan. Nggak suka kasih doa. Nggak kayak kau nak atas. Dah. Delok dah dia. Ya. Untuk dah. Terus deh. Lihat ni. Tok. Tiba, tiba. Ada tak? Tiba ada tak? Ayo. Tak malam tak? Tok dah. Okey. Kita bang. 6 jaga anda. Malay. Sabar. Nah. Enggak dulu. Oke kawan-kawan, ini jam 5:30. Kita mulai berangkat ke hulu sungai untuk menyelam ikan ya. Menyelam ikan ke hulu. Dari hulu kita ke hilir. Teknik menyelam dari hulu ke hilir menuju lokasi camp camping kita yang di sini kawan-kawan. Oke. Ini teman-teman sudah mulai turun, bersiap-siap untuk berpetualang menyelam ikan ke hulu sungai. Nah, ini keadaan cuaca mulai gelap sekarang karena sudah hampir jam 6 ini, jam 5.40. Ayo, steady aja. Oke. Sekitar jam 6, kami pun mulai berangkat ke hulu sungai, yaitu perjalanan sekitaran 1 jam lebih untuk mudik. Lokasi yang dituju kami sebut dengan lokasi Apan Beliung. Rencananya kami akan menyelam ikan dari Apan Beliung sampai lokasi camp ini. Sebelum menyelam ikan, kami akan masuk dulu ke salah satu sungai yang ada di Apan Beliung tersebut. Tidak banyak yang bisa saya rekam di dalam perjalanan ini, karena kami malam hari dengan kondisi yang gelap untuk mudik ke hulu sungai. Tidak berapa lama di perjalanan mudik, akhirnya kami sampai di lokasi yang kami tuju, yaitu Apan Beliung. Kami pun memasuki salah satu sungai yang ada di Apan Beliung ini. Yang memasuki sungai Apan Beliung ini hanya saya, Aldo, dan juga Asan, sementara Gelayuk menunggu di perahu. Nah, ini bekas babutan semua, masih baru. Tidak berapa lama memasuki sungai Apan Beliung, kami bertemu dengan hewan yang disebut dengan sinang, ataupun sejenis musang tanah.
Setelah bertemu dengan musang tanah tersebut, kami bertemu dengan ular piton atau dalam bahasa Daiban disebut dengan ular sawah. Ukuran ular piton yang kami temukan ini tidak terlalu besar. Apa dia tuh? Di tengah perjalanan memasuki sungai ini, kami menemukan air terjun yang sangat indah. Kalian. Cantik sekali kawan. Tengah jauh, aja. Air terjun. Tinggi sekali. Cantik. Teman-teman, kami dua berjalan melihat bekas babi hutan banyak sekali. Coba lihat, ini bekasnya semua. Lihat, baru-baru. Sangat besar babi hutannya. Bekas dia makan cacing. Ini dia, lihat bekasnya. Bekas babi hutan semua ini. Ini dia. Ternyata masih banyak babi hutan dulu saya kanyang ini. Lihat, inilah bekas babi hutan. Kau babi tuan, selesai babi itu kawan. Asli. Besar-besar babi hutan ini. Itu bekasnya semua. Kami pun lanjut lagi perjalanan lebih ke hulu. Di tengah perjalanan, kami menemukan ular piton yang lebih besar. Dan ukurannya ini tidak main-main, yaitu sebesar paha orang dewasa. Ini adalah ular piton yang terbesar yang pernah saya lihat. Dan posisi ular piton tersebut yaitu berada di dalam air. Posisi yang seperti ini tidak menguntungkan. Ini akan sangat sulit untuk kita tangkap. Itu teman kita sudah datang. Si burung ketupung lusung. Ayo, dewa. Ini dalam air. Tinggal lihat deh. Ya itu. Ada lu yang ada? Apa ini nyepek tak sekali? Pup gua. Kan ini udah nak meraknya. Merak ya. Saya no. Ular ketariknya. Kau iya. Pakai dah kayak. Ini dia ular sawah dalam air kawan. Cukup besar. Cuman bagaimana cara teknik kita ini mendapatkannya ini? Coba lihat. Saya tak kuat aku dengan ini besar sekali. Menjalai na. Ini udah palaknya. Bisa. Aku kesan lo deh, kena. Besar banget kawan dalam air. Tidak ada alat untuk mengambilnya. Kan ini kita nak berak sawah tak wai.
Sayau tu ai. Kuntuan nó. Cái này đi không phải không? Besar ni dalam air lah. Kati dah mana kita kena bunuh ha tu. Mesti palaan wai. Cái đã làm tất kiện wai. Cái này to đấy. Sayau tu ju. Saya mak. Hanya saya sendirian yang turun ke air untuk menangkap ular piton tersebut, yaitu dikarenakan 3 orang teman saya ini pantang memegang ataupun menangkap ular piton. 3 orang teman saya ini, yaitu Hasan, Aldo, dan juga Gelayuk, memiliki pantangan dari keluarganya, yaitu tidak boleh memegang, memakan, atau menangkap ular piton yang berada di dalam hutan. Hanya saya sendirilah yang menangkap ular piton tersebut, dan ukurannya sangat besar. Ada? Tidak ada. Nanti ada. Bông thải to. Ini lah pesawat guys. Alah, ini besar. Ular piton tersebut keluar dari bawah kayu dan berusaha menyerang saya dari dalam air. Beruntung saja tidak kena. Kok dek nyasar? Ular piton tersebut ke posisi air yang sangat dalam dan juga air ini menjadi keruh. Ini posisi sangat sulit untuk kita menangkapnya. Saya pun berdiri di atas kayu dan berusaha menangkap ekor ular tersebut. Namun saya tarik tidak dapat karena kan lilitannya sangat keras. Posisi ular sawah ini sudah di kondisi yang sangat dalam. Hal ini juga yang membuat kita sangat sulit untuk menangkapnya. Ngeri-ngeri sedap juga jika kondisi yang sangat dalam seperti ini. Dan kemudian ular sawah itu pun terlepas dari panah ikan dan kemudian menyelam lebih dalam lagi. Akhirnya kami tidak bisa lagi menangkap ular sawah tersebut. Selanjutnya, kami memutuskan lagi untuk berjalan lebih jauh ke dalam sungai ini. Oke, kita sedang memasuki salah satu sungai, kawan-kawan, untuk mencari pelanduk dan juga pamak ya. Ini kami bertiga. Kenapa kan? Jelek dia. Nhập cái đồ sạc nha, đấy ở đây dù.
Maka rusak makan tu pedak dah. Apaan beliwang apa kabar enggak deh. Bakal padang buah. Di mana tukar rusak. Nah, coba lihat. Ini namanya apaan beliung di hulu Sungai Kanyang. Sangat luas apanya. Lihat bekas rusa dan babi seperti di bawah kolong rumah kata orang. Seperti di peternakan, di kebun binatang. Ini sangat jauh, saya coba lihat Ini bekas rusa semua. Coba lihat sudah macam bekas sapi. Itu dia bekas rusa semua kawan-kawan. Ini lihat hancur. Apaan rusak? Kapan yang bual tempat rusak? Tepat jam 9 malam, kami pun bertemu dengan rusa di hulu sungai ini. Baru masuk kita, Wai. Sini, Wai. Dapat rusak. Ya. Lo, aku sinter lo. Macam mana lo? Action lo. Nah. Wai, kat buai kau ni lah, Wai. Boleh dekat lo. Kan saya tak kira. Benar. Kenyalang to. Anak nak percaya aku kita. Kenyalang 96 to. Tunggu ah. Andreas to. Dah parainya, Wai, dah. Udah. Dah. Bung. Dia nak lari, Wai. Kenyalang bu tu. Kenyalang boleh tak? Ya. Kenyalang 96 bung. Bukan main-main kaban ku tu. Tak deh. Baru bergulai kami dua. Alu dengar. Tak deh. Kenyalang 96. Siapa ini kawan? Dah. Kenyalang 96. Hei, dapat rusak kita kawan. Oke, itu ada rusak kawan. Hihi. Kenyalang 9. No, tapi Nih, boleh lama lah video. Hei, ada ini rusak. Saya ada ke Wai. saya, Wai. Kan tapi aku terais kau biar nyamain ke aku. Ya. Kau agak ya nungak ku burit agak ku. Oke. Itu dia. Iya, Dah, kita dah. Ini dia. Berapa ni? Dapat ya? Dapat kan Jo? Ini dia. Saya mak. Depan. Kira-kira kira. Jalan 96 di hulu Sungai Kanyang. Mantap kawan. Dah putar ke? Dah putar kuat ni kan? Dah boleh dah. Dah Jo. Oke, kita sudah sampai di lokasi camp. Dan ini hasil kita tadi kawan-kawan. Dari tu jalannya. Itu dia. Ada sawak kecil, sawak yang besar tapi tidak dapat, atau ular piton yang besar tidak dapat kawan-kawan. Oke, itu camp camping sana. Kita akan istirahat di hari ketiga ini. Ini adalah malam ketiga kita di hulu Sungai Kanyang. Oke, kita sudah tiba di camp kawan-kawan dan bersiap untuk tidur. Ini camp kita di malam ketiga. Kita besok akan pulang.
Oke teman-teman, ini tenda sudah selesai kita bongkar dan selanjutnya kita akan pulang. Ini adalah hari keempat kita di hulu sungai. Kita akan pulang hari ini. Ini tenda-tenda sudah dibongkar semua. Kita batal 5 hari di hutan dan hari ini kita akan pulang dan juga akan melewati Riam Karup, di mana kami akan bongkar muat barang di Riam tersebut seperti kami mudik 1 hari yang lalu. Dengan perjalanan sangat ekstrim mengarungi riam-riam yang berbahaya di hulu sungai Kanyau ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita bersiap untuk pulang dan menempuh perjalanan ekstrim ke hilir sungai lewat Bong Karup. Perjalanan ekstrim kembali dimulai. Perjalanan mengarungi sungai ini ke hilir lebih ekstrim daripada perjalanan mudik dan pastinya sangat melelahkan sekali. Bukan 1-2 kali kami harus turun dari perahu, namun berkali-kali. Karena harus menarik perahu dengan hati-hati di atas bebatuan yang deras dan juga licin. Dan ini adalah momen di mana perahu kami menyangkut dan melintang di atas bebatuan. Oke kawan-kawan, setelah melewati beberapa riam, akhirnya kami berempat sampai di lokasi utama, yaitu Wong Karup 1. Ini dia. Kita sudah mulai membongkar muat barang. Nah, ini dia. Oke, sekitaran jam 9 pagi kita sudah sampai di Karup 1. Nah, ya kawan-kawan. Itu barang-barang kita sudah kita bongkar dan perahu saja yang belum. Perahu masih tinggal di hulu sana kawan-kawan. Nah, ini dia Karup 1. Lebuhnya boleh urus perahu orangnya.
setelah membongkar muat barang, akhirnya kami melewatkan perahu di atas Wong Karup 1 ini. Oke teman-teman, setelah lolos dari Wong Karup tadi, kami akan melanjutkan lagi perjalanan pulang ya. Kita akan melewati Wong Trasa, kawan-kawan. Atau Liam Trasa.